Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadayu Indrani Maja, NIM 17010513888. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putu Riasti Masdiantini SAMSI selaku pembimbing utama saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nikade Sinarwati SAMSI AK selaku pembimbing pendamping saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan SAAK MSI selaku penelaah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Ketepatan Bank Group Prediction Model untuk Memprediksi Financial Distress. Yang melatar belakangi penelitian saya ini yaitu yang dimana secara umum pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Tinggi ketidakpastian saat pandemi COVID-19 berdampak berat pada kondisi dunia usaha di tanah air. Adanya COVID-19 tidak sedikit jumlah perusahaan terdampak corona, bahkan sampai harus banting setir. Hal ini membuat perusahaan harus melakukan berbagai perubahan terobosan yang inovatif untuk bisa bertahan baik dari segi alokasi dana, kebijakan operasional. Perusahaan pun harus membuat keputusan tepat untuk merombak strategi agar roda bisnis bisa berjalan. Pemberlakuan sosial dan physical distancing juga membuat beberapa tempat usaha tidak dapat berjalan seperti biasa, seperti contohnya adalah restoran, hotel, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Pandemi virus COVID-19 ini memberikan dampak yang luas bagi segala hal, terutama pada sektor bisnis yang ikut terpukul. Banyak bisnis yang terpaksa gulung tikar karena tak bisa bertahan di tengah hantaman virus COVID-19. Berbagai sektor bisnis terkena dampak dari adanya COVID-19 ini, yaitu seperti sektor pariwisata, penerbangan, otomotif, properti, dan real estate, keuangan, perdagangan, jasa, dan investasi. Banyak sektor industri yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu salah satunya yakni subsektor properti dan real estate. Contohnya pada PT Bumi Serpong Damai Tbk mencatat penurunan tajam pada kinerja kuartal 1 pada tahun 2020. Pendapatan emiten berkode BSDI untuk kuartal pertama pada tahun 2020 rontok 57,1% jika dibandingkan dengan kuartal 4 pada tahun 2019. Sementara secara tahunan penurunan tercatat sebesar 8,2%. Penurunan pendapatan dipicu oleh redupnya segmen bisnis dari penjualan tanah, bangunan, dan strata. Selanjutnya, peringkat emiten properti PT Modern Realty CA1 menjadi CA dengan prospek ke depan tetaplah negatif, yang dimana artinya CA1 ini berarti obligasi yang semula memiliki risiko besar atau tidak kokoh lalu diubah menjadi CA, yang artinya tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan atau amat mungkin sekali terjadi gagal bayar, namun masih ada harapan atas pengembalian bunga dan pokok hutang. Kondisi keuangan perusahaan properti lokal berada di titik nadir. Tercatatnya 3 pengembang besar mulai tak kuat membayar hutang, bahkan sudah ada yang digugat pilot. Pandemi virus COVID-19 ini membuat perusahaan properti tersebut semakin kesusahan, apalagi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Industri properti memang sedang mengalami tekanan karena perlambatan penjualan. Beberapa emiten properti yang mengalami penurunan rating obligasi yakni yang pertama yaitu ada PT Agung Podomoro Land, lalu yang kedua ada PT Modern Realty, dan yang ketiga yang terakhir yaitu PT Alam Sutra Realty. Hal ini mengakibatkannya terjadinya gagal bayar maupun risiko tinggi terhadap perusahaan tersebut. Fenomena lain dari financial distress adalah banyaknya perusahaan yang cenderung mengalami kesulitan likuiditas, di mana ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Tahap awal kebangkrutan suatu perusahaan biasanya diawali dengan kesulitan keuangan atau dikatakan dengan financial distress. Kebangkrutan merupakan suatu kondisi di mana kesulitan keuangan yang dialami sebuah perusahaan sudah sangat parah sehingga perusahaan tersebut tidak mampu lagi untuk beroperasi dengan baik. Upaya dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan perusahaan dapat mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-teknik analisis keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Ada banyak model yang dapat digunakan dalam memprediksi financial distress. Munculnya berbagai prediksi kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap financial distress, karena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada kondisi kritis atau kebangkrutan. Penelitian ini bertujuan memprediksi kebangkrutan perusahaan pada subsektor properti dan real estate dengan menggunakan model Altman, model Foster, dan model Hodgson. Memilih untuk menggunakan model Altman karena model ini banyak digunakan, relatif mudah, dan memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi dalam melakukan prediksi kebangkrutan. Serta model Altman ini dapat digunakan untuk seluruh perusahaan, baik perusahaan publik, pribadi, manufaktur, maupun non-manufaktur. Pemilihan model Hodgson karena model ini sangat jarang orang menggunakannya. Dalam penelitiannya, Hodgson mengembangkan model logit, yang artinya di mana variable dependent output bersifat otonomi, yang artinya hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu bangkrut atau tidak bangkrut, dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan antara model Altman, Hodgson, dan Foster dalam memprediksi financial distress? Lalu yang kedua yaitu manakah bingkai prediksi model yang tepat dalam memprediksi financial distress? Manfaat pada penelitian ini yang pertama itu manfaat teoritis, lalu yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis ini yaitu bagi universitas yang dimana dapat diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca mengenai prediksi kebangkrutan serta dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Lalu bagi perusahaan dan investor, penelitian ini nantinya bisa menjadi acuan bagi perusahaan untuk bisa lebih memahami prediksi kebangkrutan yang ada dalam perusahaan dan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Untuk investor, sebagai peneliti ini bisa memberikan gambaran dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Kajian teori pada penelitian ini yaitu yang pertama ada teori sinyal, yang dimana teori sinyal ini menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris. Asimetris informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain atau dikatakan dengan pemegang saham. Signal teori mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Sinyal teori ini ialah terdapat motivasi manajemen dalam menyajikan informasi keuangan yang diharapkan dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. Informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dapat membantu investor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang baik di masa mendatang. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan. Sinyal teori juga merupakan teori yang lebih menekankan pada kepentingan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal. Kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu financial distress. Terdapat beberapa pendapat tentang financial distress yang menyamakan financial distress dengan kebangkrutan. Namun pada dasarnya hal ini berbeda. Financial distress merupakan salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan dalam hal keuangan perusahaan, sedangkan masih banyak faktor-faktor di luar keuangan yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa sepanjang perusahaan memiliki arus kas yang lebih besar dari kewajiban hutangnya, maka perusahaan akan memiliki cukup dana untuk membayar krediturnya. Faktor yang menjadi kunci dalam mengidentifikasikan apakah perusahaan berada dalam kondisi financial distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami laba bersih, operasi negatif selama beberapa tahun, dan selama lebih dari 1 tahun tidak melakukan pembayaran dividen, pemberhentian tenaga kerja, atau menghilangkan pembayaran dividen.
Financial distress terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga model financial distress perlu untuk dikembangkan lebih lanjut guna membentuk suatu prediksi mengenai kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Prediksi kondisi keuangan tersebut kemudian dapat digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan tindakan antisipasi untuk menghindari terjadinya kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress akan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keuangan. Biasanya, perusahaan akan melakukan pinjaman modal, melakukan penggabungan usaha, atau bahkan penutupan usahanya sebagai pilihan dalam mengatasi masalah kesulitan keuangan yang sedang dihadapi. Lalu selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan keuangan dari suatu periode akuntansi yang digunakan untuk kinerja usaha tertentu untuk menilai perkembangan usaha dan tanggung jawab dalam pengaturan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pengelola perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab kepada pemegang saham mengenai pemakaian sumber ekonominya, meliputi pemeliharaan dan penyelamatan sumber ekonomi perusahaan, efisiensi, profitabilitas pemakaian, dan perlindungan dari kemungkinan ekonomi yang tidak menguntungkan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada model prediksi financial distress. Kebangkrutan merupakan suatu kondisi yang sangat dihindari oleh seluruh perusahaan. Kebangkrutan suatu perusahaan dapat diprediksi jauh sebelum perusahaan mengalami bangkrut, sehingga butuh waktu yang tidak singkat untuk dapat mendeteksi kebangkrutan suatu perusahaan. Waktu yang digunakan biasanya 2-5 tahun sebagai nilai batas toleransi penurunan kinerja untuk mendeteksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Semakin awal ditemukannya indikasi kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Berbagai model prediksi kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap financial distress karena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada kondisi krisis atau kebangkrutan. Model analisis prediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat model Altman, model Foster, model Hodgson, model Xmiejewski, model Sprints, model DataStream, model Fulmer, model C-A-Score, dan model Grover. Metode penelitian yang pertama yaitu rancangan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, lalu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini sebanyak 61 perusahaan properti dan real estate. Pada sampel penelitian ini yang digunakan sebanyak 17 perusahaan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Lalu pada metode dan teknik analisis data, yang pertama yaitu ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik, lalu yang ketiga ada uji hipotesis yang dimana menggunakan uji period sample t-test, dan yang terakhir yaitu uji ketepatan prediksi model. Uji statistik deskriptif dapat lihat di tabel bahwa terdapat model Altman, model Foster, dan model Hodgson yang memiliki standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata, yang dimana berarti bahwa penyebaran data model Altman, model Foster, model Hodgson pada penelitian ini berdistribusi tidak merata. Artinya terdapat selisih data satu dengan lainnya yang terlalu jauh atau tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada hasil uji normalitas, dapat kita lihat di tabel pada model Altman, model Foster, model Hodgson bahwa nilai tersebut berada di atas 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Lalu selanjutnya hasil uji period sample t-test. Yang pertama yaitu ada model Altman dengan model Hodgson, yang dimana
menunjukkan hasil bahwa model Altman dengan model Holson mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan adanya perbedaan keakuratan model Holson dan model Altman dalam memprediksi financial distress pada perusahaan properti dan real estate. Lalu yang kedua, pada model Altman dengan model Foster menunjukkan hasil bahwa pada model Altman dengan model Foster mempunyai tingkat signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan pada perbedaan keakuratan model Foster model Altman dalam memprediksi financial distress perusahaan properti dan real estate. Lalu ada model Holson dengan model Foster menunjukkan hasil bahwa pada model Holson dan model Foster mempunyai tingkat signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan keakuratan model Foster dengan model Holson dalam memprediksi financial distress pada perusahaan properti dan real estate. Model Altman dapat dilihat di tabel bahwa model Altman memiliki tingkat akurasi 44%, yang dimana pada model Altman ini dapat memprediksi benar financial distress sebanyak 24 perusahaan properti dan real estate, lalu non financial distress sebanyak 6 perusahaan properti dan real estate. Jadi total pada prediksi benar model Altman yaitu sebanyak 30 perusahaan. Selanjutnya pada model Holson yaitu memiliki tingkat akurasi 57%, yang dimana pada model Holson ini dapat memprediksi benar financial distress yaitu dengan jumlah 1 perusahaan properti dan real estate. Lalu non financial distressnya yaitu dengan jumlah 38 perusahaan properti dan real estate. Jadi total prediksi benar pada model Holson yaitu sebanyak 39 perusahaan properti dan real estate. Dan yang terakhir yaitu model Foster memiliki tingkat akurasi 75%, yang dimana pada model Foster ini dapat memprediksi dengan benar financial distress sebanyak 14 perusahaan properti dan real estate dan non financial distress sebanyak 37 perusahaan properti dan real estate. Terdapat tipe error 1, tipe error 2 pada setiap masing-masing model, yang dimana tipe error 1 itu yang merupakan kesalahan yang terjadi jika model memprediksi sampel tidak akan mengalami distress padahal kenyataannya mengalami distress. Lalu pada tipe error 2 merupakan kesalahan yang terjadi jika model memprediksi sampel mengalami distress padahal kenyataan tidak mengalami distress. Pada peneliti ini yang pertama yaitu terjadinya perbedaan hasil prediksi antara ketiga model, yakni model Altman, model Holson, dan model Foster. Terjadinya perbedaan pada model Altman dan model Holson dan model Foster secara signifikan, yakni disebabkan karena perbedaan pada batas nilai yang dipakai. Lalu yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi yang paling akurat digunakan untuk memprediksi financial distress pada perusahaan subsektor properti dan real estate adalah model Foster dengan akurasi sebesar 75%. Saran pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagi perusahaan dapat mempertimbangkan hasil perhitungan model Foster untuk meminimalisir forced delisting. Lalu yang kedua, bagi masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan metode Foster guna memprediksi kemungkinan perusahaan akan mengalami forced delisting. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagi peneliti selanjutnya. Nah, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan yang berbeda serta mode prediksi yang berbeda. Sekian presentasi skripsi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.